Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimi illa khasyara. Shadaqallahul azim. Para sahabat-sahabat ikhwan wal akhwat al-hikmah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan yaumil kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dipanjangkan umur kita dan dilancarkan daripada rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, kembali lagi di channel saya Bang Jari Al-Hikmah di Seni Bela Diri Ilmu Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai ilmu Al-Hikmah sebagai ilmu yang multifungsi. Kenapa ilmu Al-Hikmah sebagai ilmu yang multifungsi? Karena satu ilmu bisa dipakai berbagai macam keperluan atau hajat sahabat. Selainnya banyak sekali manfaat-manfaatnya, banyak kaidah-kaidahnya yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ingin mempelajarinya serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat, sebagai ilmu keselamatan baik dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang sebagai ilmu keselamatan? Karena setiap zikir dan doa di dalamnya ilmu al-hikmah merupakan penyerahan diri kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat satu-satunya tempat untuk berlindung serta keselamatan kepada hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah, mengharap pahala serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu hikmah ditujukan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu wasilah yang diajarkan oleh para ulama serta guru-guru kita, yaitu ilmu al-hikmah, untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mempunyai akhlak atau akhlakul karimah, akhlak yang baik dan terpuji sahabat. Sahabat-sahabat al-hikmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sebagai seorang ikhwan wal akhwat al-hikmah, ada keperluan atau hajat, mau berpergian, maka hendaklah kita selalu berdoa
dalam Al-Hikmah disebut juga membaca kunci ilmu dengan tujuan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan baik di dalam perjalanan maupun di mana menjalankan aktivitas kita. Bacalah kunci ilmu. Adapun kunci ilmu itu dengan kode 3113 atau 13113 sahabat. Jadi mungkin bagi ikhwan yang sudah menguasai tingkat 2 mungkin sudah mengerti. Kemudian setelah itu membaca kunci ilmu, lalu kita baca wirid nomor 1 Al-Hikmah 31 dengan membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Jadi sana baik waktu mengendarai motor ataupun mobil, sebelum berangkat kita harus isi atau transfer energi positif atau dengan menitipkan ilmu al-hikmah pada kendaraan kita agar diberikan keselamatan baik dalam perjalanan serta agar dijauhkan dari orang-orang yang buat zalim pada kita maupun aman dari pencuri pada kendaraan kita, sahabat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, adapun tata cara kuncian ilmu atau tata cara untuk mengunci badan umumnya, bacalah kunci ilmu yaitu dengan kode 3113 atau 13113 sahabat. Lalu baca wirid nomor 1 yaitu dengan berbunyi Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Jadi setelah itu perlu kita keraskan lalu kita hentakkan, sahabat. Jadi mungkin seperti biasa sebelum kita membaca kunci ilmu, jadi perlu kita harus keraskan. Setelah kita membaca kunci ilmu, lalu tadi yang saya sudah baca sebelumnya, Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Setelah itu kita hentakkan atau kita kedut, seakan kita membentengi diri kita, sahabat. Atau kalau kita mau mengunci kendaraan kita, jadi hentakkanlah pada kendaraan kita dengan melalui kedua telapak tangan kita, sahabat, dengan mengucapkan takbir. Jadi akan saya contohkan sedikit, sahabat. Jadi cara membacanya setelah membaca kunci ilmu jadi setelah kita membaca kunci ilmu 3113 atau 13113, jadi saya akan membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Jadi kita hentakkan kepada benda tersebut, baik kendaraan motor ataupun mobil, sahabat. Jadi mungkin bisa sebelah tangan maupun dua tangan bisa, sahabat. Jadi kita tempelkan kepada kendaraan tersebut, lalu kita hentakkan perut kita sebanyak 3 kali dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita bisa juga setelah kita membaca Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Azimu Ya Rabbal Alamin, kita bisa tambahkan juga dengan wirid nomor 5 atau dibaca Bismillahirrahmanirrahim La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi kita hentakkan sebanyak 3 kali. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kendaraan kita diberikan keselamatan atau dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala
barang tersebut insya Allah akan aman dari pencuri. Dan insya Allah barang kita tidak nampak atau kelihatan oleh pencuri tersebut. Karena sifatnya halimunan sahabat. Jadi tidak kelihatan atau tidak nampak kepada orang-orang yang akan berbuat jahat pada milik barang kita sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Mungkin demikianlah sedikit mengenai tata cara atau al-hikmah sebagai multifungsi, serta tata caranya. Banyak sekali manfaat-manfaatnya atau faedah-faedahnya dalam ilmu hikmah ini. Jadi istilahnya dia sebagai multifungsi, apapun istilahnya bisa, sebagai pengobatan, sebagai keselamatan dari kendaraan kita, rumah kita, sebagai asihan atau mahabbah, kewibawaan, dan banyak lagi sahabat. Jadi sifatnya ilmu hikmah ini sifatnya umum sahabat. Apapun dengan niat hati kita, apapun akan terjadi. Karena dalam wirid tersebut tuh banyak sekali rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Jadi ada maksud tertentu dalam istilahnya wirid-wirid tersebut sahabat. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Jadi istilahnya saya di sini bukan menggurui, saya hanya untuk menjelaskan sedikit sebagai al-hikmah, sebagai ilmu yang multifungsi, banyak sekali manfaat serta faedah-faedahnya atau manfaatnya yang terkandung di dalamnya sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang benar. Yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya sendiri. Dan sebelum ditutup dengan salam, jangan lupa terus dukung channel saya Bang Jali Al-Hikmah dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar sahabat-sahabat di rumah tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.